Pak Antoni. Baju merah. Pak Antoni. Baju merah. Tuyul Pak. Boleh ke belakang. Tapi ya. Kata Given lebih bagus sih. Jadi stop berikutnya langsung di Lasal. Kita morning call jam 6 tanggal 18 November. Oh iya, sebentar Bapak lagi cari cek lagu dulu. Kumpul di lobi jam 8 berangkat. Terus tur ke La Salette. Sekarang jam 8:16 Geneva. Dari Geneva ke La Salette. Ya. Sebentar, lagunya katanya utuslah rohmu ya Tuhan. Oke, nah udah di share juga nih di sini. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Utuslah rohmu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi, Dan jadi baru seluruh muka Karena ada yang bilang, itu satu desa kecil, mungkin ingin menaikkan desanya untuk dibangun hotel lah, ujung-ujungnya uang, ya kan? Karena takutnya berpikir seperti itu, gitu, ya. Nanti jadi percobaan pembunuhan, ya. Kenapa terjadi percobaan pembunuhan kepada Franz Ferdinand? Karena negara-negara jajahan mereka, yaitu negara-negara Balkan seperti Kroasia, Slovenia, Serbia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro, sebutkan yang ada di sekitar daerah Balkan, Rumania. Ya, mereka ini dijajah sama Austria-Hungaria, mereka ingin berontak gitu. Tapi mereka perlu satu momen, satu peristiwa, seperti kayak kita demonstrasi di Jakarta lah ya kemarin ya. Mereka harus cari satu peristiwa yang bisa membangkitkan semuanya, ya. Lalu pada saat itu mereka berpikir, karena nanti akan ada parade militer besar di Sarajevo, di kota Sarajevo. Ya, tapi tetap Michelin bintang 3 itu bagi saya adalah Padang, Bapak Ibu. Entah kenapa ya, enak banget. Makan Indonesia ya. Ya, jadi itu adalah kota di sebelah kanan. Ya, kota itu adalah Lyon atau Lyon. Nah, itu terkenal sekali dengan gastronominya, dengan restoran-restorannya. Karena di Prancis, Bapak Ibu, mereka benar-benar mengutamakan makanan dengan rasa yang unik. Banyak. Kita sampai La Salette. Itu salju nih. Salju itu. Salju. La Salette ya Rama ya. Iya, La Salette. Ya lumayan.
seperti negeri di atas awan. Iya, negeri dongeng. Ingat kisah Narnia. Narnia. Tak apa-apa wong kenang-kenang. Udah iya. Ayo Kak bikin. Ngisi kok. Ya ya. Kita makan di susteran ya. Enak ya. Enak. Yang layani waitersnya suster. Ada terus sampai kurang. Berapa kan? Nggak ada sausnya. Kayak apel tapi pink. Enak nih. Oh ya, ini apa? Ya semuanya. Makasih. Wah. Nasi kuning sama isi daging ya. Enak ya, enak ya. Memang sister. Bukan non. Sus. Bukan. Bukan ya, bukan. Nah, nun kayaknya nggak di negara ini. Kan biarawati. Nun, ya no? Dari mana ya? Dari Filipina atau dari Indonesia? Kayaknya Asia Tenggara, Asia Timur ya. Makan kelasnya kita tos untuk yang tahun. Yo. Ini kosong.
Ini kita perjalanan kemana? Mau lihat penampakan Bunda Maria. Katanya dingin, nggak boleh banyak video atau foto, biar jalannya nggak ketinggalan. Ya toh? Kabutnya tebel, ngegeri di atas awan ini. Kita nembus awan ya kok kita nggak patah. Kapan lagi ke sini? Lihat monumen Bunda Maria penampakan. Ini adalah petunjuk jalannya. Jurang semua. Tebing. Oh, kalau tukangnya bagus banget sih gerejanya. Es semua ya. Mana Rama? Oh itu. Ini sudah Mau piu. butiran-butiran Embunnya. pohon-pohon cemara. Luar biasa. Kita kalau di sini terus ya jadi es juga. Oh itulah, itulah. Nih. Nanti apabila Bapak Ibu mau mandi lagi, mau minum, Basuh suci. ya, lalu mau ada yang dibawa pulang, silakan. Itu air suci. Sucinya dingin. Perahu. Boleh. Kan raut tak syuting no. Ya, Bapak Ibu, jadi Latihan. di sini kita cuma buat tanda salib aja, nanti kita Ya, bisa kembali lagi. diminum. Oke, Bapak Ibu, jadi nanti kalau yang mau ambil air, mau minum nanti aja. Ini kita cuma buat tanda salib dari air ini. Setelah ini kita akan kembali katanya. Kamu ya mau di video ya, Beb? Nanti apa sepi? Jadi kita Antri kok. Kalau salib kok. Kamu depan nanti tak video. Kok kon mari dekelen aku ganti videoan. Ngono lho. Ngono lho carae. Kamu kalau sebagai laki turun tangga, laki di bawah dulu. Ya, jangan di belakang. Rungokno kok kamu rungokno kok kowe ngomong. Lek aku di depan tambah diselentak ya. Berjaga. Kau naik, kamu di belakang lagi. Oh iya. sini Roma. Soalnya hamil. Tempatnya apa? Di Surabaya tuh kayak gitu. Air tanda salib. Tanda salib Romo. Buat Salib sih kalau Sini, Dre. tanamannya ada di sana. Sama di sini, Kak. Bisa berapa sekarang di sini? 2 ya. ini Romo. -2 Romo. -2. Sekarang -2. Jam 13.16. Jam 13.16. Dingin ya. Ya kamu dulu deh. Mama dulu.
tim raup-raup dulu, minum terus tanda salib. Air sumber kehidupan. Dibilang gitu tadi. Iya, saya yang bilang. Air sumber kehidupan. Diminum. Sehingga dalam sakramen juga. Iya, kamu. Diminum Bapak. Iya, memang. Raup dulu, terakhir tanda salib. Tanda salib. Dingin. Omo. Iya, diminum. Kambuci yang berada di area sanktuari ini adalah tempat yang persisnya di mana Bunda Maria pada saat itu menampakkan diri menurut saksi, yaitu dua anak kecil itu, tepat di sini. The apparition happened in September 19, 1846. Oke, jadi penampakan itu terjadi pada tanggal 19 September 1846. And this very beautiful lady, full of light, crying. Oke, lalu di batu besar ini tiba-tiba dua anak kecil ini melihat satu cahaya besar, cahaya terang, lalu dari cahaya itu muncullah perempuan sedang menangis. The two children named Maximin and Melanie, they never went to school because life during the time was very difficult, so nobody can go to school. Oke, jadi dua anak kecil ini, si Maxim sama Melanie, itu dia tidak pernah bisa ke sekolah karena miskin, Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya bilang, dia buta huruf. Their only choice is to look for a work to help their family. Jadi satu-satunya pilihan hidup mereka adalah mereka membantu keluarganya untuk bekerja. So Melanie usually had a regular companion here, but during that week the regular companion of Melanie got sick, so the owner of the animals had to look for a replacement for 1 week, and he found Maximin, the son of his friend. Oke, jadi pada waktu zaman dulu biasanya si Melanie itu mengembala sapi bukan sama si Maxim, sama temennya yang lain. Cuma entah kenapa temennya saat itu harus menjaga binatang ternaknya di desa. Jadi akhirnya si Melanie sama si Maxim yang mengembala sapi ke sini. So these two children, they do not know each other. Jadi dua anak kecil ini dia tidak mengenal satu sama lain. It was during the second day of being together here as shepherds when the apparition took place. Oke, jadi ini adalah hari kedua di mana mereka berdua bergabung untuk menjadi pengembala. Lalu pada hari kedua itulah baru terjadi penampakan ini. So while watching their house after sleeping during that afternoon, they encountered in this place, at the top of the big stone, a lady full of light crying. Oke, lalu pada saat si sapi lagi tidur, lagi makan siang, sama kayak kita habis makan tidur, ya. Lalu tiba-tiba dia melihat sebuah penampakan besar di atas batu ini. And there on that side, she gave the messages to the two children, the messages why she was crying during that day. Oke, lalu pada di sisi sini, di sini adalah di mana tempat Bunda Maria memberikan pesannya kepada dua anak kecil itu. Kenapa Bunda Maria itu menangis? Kenapa perempuan ini menangis gitu? Kan dia nggak tahu kan itu Bunda Maria kan? And she gave us two important reasons why she was crying during that day. Lalu dia memberikan dua alasan penting kenapa dia menangis pada hari itu. Number one, she said, you have forgotten Sunday consecrated to the Lord. Already in 1846, Sunday was already an empty day for the church. Nobody goes to mass anymore. Oke, jadi pada tahun 1846, pesan pertama dia adalah kenapa kita melupakan hari Minggu. Karena pada tahun 1846, pada hari Minggu, tidak ada orang yang ke gereja. Kosong. Mary is reminding us here at La Salette the importance of the Eucharist, the importance of Sunday. Oke, jadi Bunda Maria La Salette ini memperingatkan kita betapa pentingnya Ekaristi. Betapa pentingnya hari Minggu untuk kita semua. We pray, we go to the church not because God needs us, but we pray and we go to the church because it is us who need the grace of the Lord.
Oke, jadi kita berdoa pada hari Minggu, kita pergi ke gereja pada hari Minggu bukan karena Tuhan butuh kita, tapi karena kita yang membutuhkan Tuhan. Every time we pray, every time we go to the Eucharist, to the Mass, the Lord is just reminding us that in this world, there are so many things that money can buy, but let us also accept the reality, the truth, that in this world, there are so many things that money cannot buy, only God can give us. Oke, jadi pada waktu hari Minggu itu memperlihatkan kita bahwa di dunia ini mungkin banyak hal yang bisa kita beli pakai uang. Tapi Tuhan juga mau mengingatkan bahwa di dunia ini juga banyak juga hal yang tidak bisa dibeli pakai uang, tapi Tuhan yang bisa kasih. The second reason why she was crying, she said, "You have forgotten to respect the name of my son." Oke, lalu juga hal kedua yang dia sampaikan adalah dia sedih karena banyak yang melupakan anaknya, yaitu Tuhan Yesus. In 1846, only farming is the source of living of people in this place. Pada tahun 1846 hanyalah petani yang bisa hidup di area sini. Jadi hanya dengan pertanian dia bisa bertahan hidup. But during the time, whatever they plant, it become rotten. It is destroyed. So the farmers cannot harvest anything. Oke, jadi tapi pada saat itu 1846 Bapak Ibu, apapun yang kita tanam semuanya busuk, semuanya hancur, panennya benar-benar tidak berhasil sama sekali. And when the farmers cannot harvest anything from their plant, they will be angry. They will cry in anger using the name of God. Oke, lalu pada saat panennya tidak berhasil, para petani ini dia akan marah dan dia akan kesel dan dia menggunakan nama Tuhan untuk kesel-kesel gitu. Untuk marah-marah tapi menggunakan nama Tuhan. So in other words, they are using the name of God and saying bad words. Oke, jadi dia memakai nama Tuhan tapi nama Tuhannya memakai dengan nama yang jelek gitu. And the beautiful lady said to Maximilian and Melanie, "If you will not stop using the name of my son in vain, by Christmas no more potatoes. You have nothing to eat." Oke, lalu dia kasih tahu pesannya, kalau sampai menggunakan nama anak saya lagi dengan yang buruk-buruk, nanti sampai Natal tidak akan ada kentang lagi yang tumbuh. So September was the apparition, months after is Christmas, and during Christmas of 1846, almost 70 small children died in the hands of those who hold them because no potatoes to eat. People are dying in hunger. Almost 70 children. Yeah. Oke, lalu penampakan ini adalah bulan September. Lalu setelah September kan ada Natal kan. Nah, karena masih banyak orang yang menggunakan nama Tuhan untuk yang jelek-jelek, sampai ada 70 anak kecil yang meninggal karena tidak ada kentang yang buat dimakan, Bapak Ibu. Here in this second reason, the beautiful lady Mary is reminding us that we are free not to attend Mass, we are free not to pray, we are free not to respect God, but she is reminding us, you are not free to choose the consequences of what you are doing. Oke, jadi Bunda Maria, wanita ini bilang bahwa kita itu bebas untuk tidak berdoa, bebas untuk tidak pergi ke gereja, pray, Go to Mass. lalu bebas juga untuk kita memilih untuk tidak pergi misa, tapi kita tidak bisa memilih konsekuensi kita, hidup kita akan gimana katanya, kalau kita tidak melakukan semua itu. In the Philippines, we have a saying, whatever you plant, you will harvest it later. Indonesia deh. Oke, dia bilang di Filipina ada pepatah, apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Gitu. Sama di Indonesia juga ada kan ya. So God is not a God who punishes. God never punish people. If we experience bad now, it is because in the past we have done something evil. Oke, jadi Tuhan itu tidak pernah menghukum manusia. Tapi apa yang terjadi sama manusia itu adalah apa yang terjadi di masa lalu kita. Jadi akibat perbuatan kita di masa lalu, itulah yang akan kita ambil di masa depan. I would like you to look at the breast of the Blessed Mother. She is wearing a very big crucifix with hammer and pins. Oke, Bapak Ibu coba lihat yang di salib yang ada di dadanya. Dia pakai tanda salib tapi ada palu dan tang. Lihat sebelah sini sama lihat sebelah situ juga bisa. At the center of her breast, she is wearing a very big crucifix to remind us who is supposed to be the center of our life. Oke, jadi pada saat penampakan itu, dua anak kecil ini melihat seorang perempuan ini memakai tanda salib yang sangat besar sekali. Jadi ini menandakan bahwa siapalah yang harus berada di tengah-tengah hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Now you will understand there are so many wars in the world because many people entrusted with power have forgotten that God is supposed to be the center of their life.
Oke, jadi kenapa di dunia ini banyak perang, Bapak Ibu? Karena banyak orang yang diberikan dengan begitu banyak kekuasaan, dia melupakan Tuhan. Dia melupakan siapa sih yang harus dia prioritaskan di dalam hidupnya. And because they have forgotten that God is the center of their power, they are using now their power to kill people instead of guarding people alive. Oke, lalu juga karena banyak orang yang mempunyai kuasa yang begitu besar, jadi banyak orang yang membunuh manusia, yang seharusnya manusia menjaga manusia satu sama lain. There are so many broken families, divorce and separations because many married people also have forgotten who is supposed to be the center of their married life. Oke, lalu banyak juga yang divorce. Kenapa? Karena mereka melupakan siapa yang harus berada di tengah-tengah keluarga itu. If you are married and you forget that God is the center of your married life, it is very easy to quarrel every day. It is very easy to destroy one another instead of helping one another. Oke, jadi bagi yang sudah menikah, kalau kita melupakan Tuhan di dalam hubungan kita, pasti akan sering terjadi kebencian, kemarahan, semua segala macam. Tapi kalau kita memprioritaskan Tuhan, pasti semuanya akan berjalan dengan lancar. And lastly, there are so many scandals in the church. I do not know in Indonesia, but there are so many scandals in the church because there are so many priests like me who forgets also from time to time who is supposed to be the center of my life as a priest. Oke, lalu juga banyak skandal di gereja, dia bilang. Dia nggak tahu di Indonesia bagaimana, tapi kalau di dia banyak skandal di gereja bagi para romo-romonya, karena romonya itu lupa siapa yang seharusnya jadi prioritas dia gitu. The message of Our Lady of La Salette is very clear, and you have to remember always. The message of La Salette is only one and very clear. Let us go back to the center of our God. Oke, jadi pesan dia cuma satu, sangat clear. Jadi marilah semua jalan kita kembali ke Tuhan. Kembali ke jalan yang benar, Bapak Ibu. So you can see in the cross, it is very unique. The cross of La Salette is very unique because it is with hammer and pins. Oke, lalu juga Bapak Ibu bisa lihat salibnya La Salette itu sangat unik karena dia ada tang dan palu. The hammer is the one that we are using to crucify the Lord on the cross. Jadi palu itu menggambarkan kayak kita untuk memaku Tuhan pada saat disalib. But the pincer is the one we are using to remove the nails on the hands of Jesus. Lalu tangan itu untuk kita kayak mencabut paku dari paku yang ada di tangan dan di kaki Tuhan Yesus. So every time we say yes to sin and to temptations, then we are using the hammer to crucify him again and again on the cross. Oke, jadi kalau kita melakukan dosa, itu artinya kita seperti memaku Tuhan Yesus di atas salib. But every time we say no to sin and we do good, even though it is difficult, we are using the pincer to remove the nails on his hands. Tapi kalau kita mengatakan tidak kepada dosa, itu artinya kita sudah membantu menarik paku dari salib Tuhan Yesus katanya. So in every difficult situation, in every temptation, we have two choices, hammer or pincer. Oke, jadi di dalam hidup kita punya dua pilihan. Kita mau pilih kita mau jadi palu atau kita mau jadi tang. Kita mau paku atau kita mau ngambil pakunya. Even moments of temptation is a moment of grace, because in moments of temptations, the Lord is just giving us the opportunity to use the pincer, not the hammer. Oke, jadi di saat ada suatu kesempatan yang memancing nafsu kita, ya itu Tuhan memberikan dua pilihan. Tapi Tuhan sebenarnya hanya memberikan satu pilihan, yaitu pilihannya sebagai tang. Untuk kita mencabut pakunya dari salib Tuhan Yesus. Bad situations is an opportunity to do good. Even darkness is an opportunity to look for light. Oke, jadi setiap kesempatan itu sebenarnya adalah bagus. Bahkan setiap kegelapan itu adalah suatu kesempatan untuk mencari cahaya katanya. So after speaking to the two children, she said, "Make this known to all my people." Oke, lalu setelah dia menyampaikan pesan ini kepada dua anak kecil itu, lalu dia bilang, sebarkanlah pesan ini ke semua orang. And then she began walking, going up there. Lalu perempuan ini mulai naik ke atas. And I would like to remind you that when she began walking, the two children followed her. Oke, lalu dia mau kasih tahu, pada saat wanita ini berjalan ke atas, dua anak kecil itu mengikuti wanita ini sampai ke atas. I think that is the invitation for all of us every day. Let us follow Mary every day so that every time we follow her, she will bring us to her son Jesus. Oke, lalu ini merupakan suatu kiasan bahwa kita itu harus mengikuti Bunda Maria setiap hari.
Karena apabila kita mengikuti Bunda Maria terus setiap hari, maka kita akan dibawa kepada anaknya, yaitu Tuhan Yesus. When they arrived there, she was hanging on that level. She was hanging on the air on that level. Hanging on that level that you are seeing now. And she now turned her gaze going to the direction of Rome, looking there. And she said to the 2 children, "Let us go, my children. Let us make this known to Almighty." Oke, Bapak Ibu, lalu pada saat wanita ini naik ke atas, dia itu katanya melayang, wanitanya. Lalu wanita itu melihat ke arah awan, lalu dia bilang, oke, saatnya kita pergi. So, and then after that, she disappeared before the eyes of the 2 children. Lalu setelah itu, wanita itu menghilang di hadapan 2 anak kecil itu. Later on, the 2 children said that the light they have encountered here is not really coming from the lady. It was really coming from the cross on her breast. Oh, oke. Lalu setelah itu, 2 anak itu menyadari bahwa cahaya putih yang bersinar itu bukan datang dari badannya perempuan ini, tapi dia berasal dari salib yang berada di tengah perempuan ini. She is not wearing a crown. That is not a crown. That is the rays of the light coming from the cross. Oke. Oh, oke. Jadi Bapak Ibu kalau lihat di sini, ini dia tidak memakai mahkota ya. Jadi ini seolah-olah kayak salibnya begitu bercahaya sehingga menghasilkan muka yang bersinar-sinar gitu. So, my point is, if God give you the cross, thank the Lord, praise the Lord. Oke, jadi apabila kita diberikan salib oleh Tuhan, berarti kita harus berterima kasih dan kita harus bersyukur selalu kepada Tuhan. Cross is not a punishment. It is an opportunity to shine. Oke, jadi salib di diri kita masing-masing itu bukan hukuman, tapi itu salib itu adalah kesempatan kita untuk bersinar. So if you have difficulty sleeping with your roommate, thank the Lord. It is an opportunity for you to shine during that night. Oke, jadi katanya misalkan kalau kita ada masalah terhadap teman kamar kita, katanya itu kesempatan kita untuk bersinar pada saat malam hari itu. Jadi maksudnya ya gitu lah. So to end, after this pilgrimage, you will go down from this mountain. But do not forget, even if you go back already to Indonesia, there are still many mountains to come in your life. Mountain of sadness, difficulties, but enjoy every mountain. Oke, jadi setelah perziarahan ini selesai, kita akan pulang ke Indonesia. Kita udah melewati berbagai macam gunung di sini, tapi jangan lupa setelah kita kembali ke Indonesia, kita akan menghadapi gunung-gunung lagi yang lain. Jadi ada gunung kesedihan, ada gunung kesusahan, tapi jangan lupa setiap Everything. tadi apa? Dia bilang setiap gunung itu harus kita enjoy gitu. Yeah. Enjoy. Do not forget, on the top of this high mountain, God encountered the 2 shepherds, Maximin and Melanie. In this mountain. Do not forget that on the top of this mountain, God encountered Maximin and Melanie. Oke, dan jangan lupa di bukit ini juga Tuhan juga menemui 2 anak kecil ini, yaitu si Maxim sama si Melanie. When God gave you any kind of mountain, He's just giving you an opportunity to meet Him on the top of that mountain. Oke, jadi apabila kita menemui kesulitan, ya jangan lupa itu artinya kita juga diberikan kesempatan untuk bisa menemui Tuhan di dalam kesulitan itu. But every time you complain, then you miss the encounter. Oke, tapi setiap kali kita dapat kesulitan, lalu kita komplain, nah, itu bisa menghilangkan kesempatan kita untuk bertemu dengan Tuhan. I know you pay for this trip, but how can we pay the Lord if He want another program for us during the day? I know you paid for this trip, but we cannot pay the Lord if He wanted us to experience something different during the day outside of our program. Oke, Bapak Ibu, dia tahu kita membayar untuk trip ini, untuk tur ini, tapi kita tidak mungkin bisa membayar Tuhan atas apa yang terjadi pengalaman batin di dalam ziarah kita ini, Bapak Ibu. God will encounter you with many experiences in this pilgrimage. Sometimes it's not in your program, so be careful with your reaction, because if you complain, then you miss the experience with Him. Oke, Bapak Ibu, jadi di dalam tur ini ya, mungkin kita akan menemukan pengalaman batin kita bertemu dengan Tuhan, tapi bukan di dalam acara tur. Jadi berhati-hatilah dengan reaksi kita. Apakah kita akan mensyukurinya atau kita akan komplain? Karena kalau kita komplain, kita bisa kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan. This is a pilgrimage to make sacrifice. This is not an outing to enjoy. Oke, jadi ini adalah ziarah untuk merasakan pengorbanan dan bukan outing untuk enjoy.
Do you want to work in my company? No, just kidding. This is just an introduction. No. So, when you come back here on September, you can see the crack of the soil because of so much heat of summer season. Oke, kalau kita datang ke sini bulan September, Bapak Ibu, kita akan bisa melihat banyak kerak-kerak di sini karena betapa panasnya ini kalau pada musim September. And because we don't have forest along over here, we don't have forest. It is all mountain with rocks. So looking for water is something very impossible during summer season. Oke, jadi karena kita tidak mempunyai hutan di sini, semuanya pegunungan batu, jadi sangat sulit kita menemukan mata air di dalam musim panas, Bapak Ibu. But 2 days after the apparition, under this big stone with that where the lady sat down, pilgrims discovered a good spring of water that continue to flow until today. Oke, lalu pada 2 hari setelah penampakan Bunda Maria ini, para peziarah mulai menemukan mata air yang ada di situ, yang terus mengalir dari tahun 1846 sampai sekarang. People come back here. Pantesan anak bunyinya ya. To the blessed water because of so many miracles of healing that they received from this water. Oke, jadi banyak orang juga yang datang kemari untuk minum air ini dan merasakan kesembuhannya. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Oh, healing water. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Setiap ada masalah pasti ada solusi. Di souvenir dia ada jual botol. Ya, kita bisa balik lagi untuk ambil. Sama kayak Lourdes, Bapak Ibu. So this is just an introduction. I still have so many things to say, but you have limited time. So let us pause for a moment and one Hail Mary in the side. Oke, Bapak Ibu, mari kita hening sebentar. Kita akan mengucapkan Salam Maria 1 kali. Setelah itu kita akan mendapatkan berkat. Salam Maria, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bagus ya. Oke, Bapak Ibu, kita lagi persiapan. Kita akan bisa di sini contohnya. Terus sebelah sini ya, Bapak Ibu. Sebelah sini bagian sebelah sini WC. Bisa nanti WC. Ini gereja tadi ya, berkabut tadi ya. Kalau nggak kabut ya bagus ya. Baru bangun ya. Takut semua. Ave Maria, grazie ricevuta per la mia famiglia. Un risentito e un amorevole divino. Grazie, chiedo. Ini onigiri Europe. Apa ini? Prancis ya? Ini onigiri Prancis. Iya bang. Kayak nyoba yang Ini wasabi. salmon teriyaki. Bukan tulisannya salmon, bukan salmon. Sama yang poulet yakitori. Dicoba satu ya. Ayo. Aku mau paulet itu apa? Tapi dingin loh ini. Aku tak ini wis. Onigiri. Igiri namanya. Ini aku 2. Apa 2 kilo? Berapa sih? Dia belum ngasih. Yuk, 10 menit lagi ya. Hah?
Cepet amat. Itu loh, dek meja situ loh. Nyamai. Itu papa mau beli kopi di situ. 3,5 euro. Sini loh, dimakan dek meja itu loh. Sama kopi nih, saya mau beli yang coklat aja. Bayar pakai itu. Apa ini? Segini itu pembayarannya. Thank you. Bartendernya robot. Iya toh? Bartender kita robot ya. Magic credit card. Wow. You can buy everything when you bring daddy's credit card. Bobby say like that. Bobby Saputra. Professional son. Enak. Magic credit card. Bobby Saputra say like that, right? Nggak tahu kak juga tak buka. Oh tapi nemen. Mana onigiri? Buka. Dia tak buka nih tadi. Untuk ini loh. Dia kok buka? Sudah ini. Iya, saya tes. Mana ini? Dikit. Oh titik. Enggak. Lumayan. Banyak. Loh, dikit. Kayak mana banyak lo. Malah sama. Wah kan yang makan nggak makan deh. Coba onigirinya Eropa. Mana onigiri? Tapi mahal loh, 3 sayur. Bekku mana, Bek? 60.000. Enggak, nempel aja. Separuh nih harganya. Saya polet yakitori. Ya, Jepang berapa? Separuh nih loh. Ini ada 40.000. Jepang 40. Onigiri, ya. Di ujung sana, deretan Ini sana. ada dimakan? Sini aneh. Bayar cepat itu. Di kaca-kaca sana, Mak pikir dalam lemari es. makan pasti kayak Oh, ini toh. Lagi lo mau makan nasi. Enggak apa-apa. Boleh nggak mas? Boleh mas? Itu polet ini toh. Wah, lagi salah. Bukan. Kira-kira. Tapi ini tadi dari atas. gitu. Terus set gitu loh. Bukan gitu. Udah berkali-kali di Jepang masih enggak pak? Ya Oh, mas wes, nggak bisa. Saya ini loh. Tapi Ya mas buka ini. Mau kesini apa? Nah. Waduh, gaya Jepang nih makan gini. Udah nggak sabar ya, perutnya lapar ya. Nyoba rasanya gimana? Makan gimana? nasinya nggak mateng ya. Jauh lah. Enakan Jepang. Atas dan bawah. Susah buka, salah buka nih. Hancur. Ayo 10 menit loh pak. Ayo pak. Pak 10 menit. Kemarin kan kemarin loh 10 menit ya. Ini ada. Nggak usah. Deh, ini ya. Apinya anjing itu. Anjingnya tuh bagus.
Enggak belum ada satu namanya apa? Nggak tahu. Dirimu rasa apa? Dirimu rasa apa? Ayo. Mari kita. Nyanyi. Karena apa mungkin? Oke. Pada makan onigiri ya? Onigiri. Masih udah pada lapar deh. Tapi lumayan. Ya, dingin. Enak. Jauh. Jepang. Kalau di Jepang kan dia ada angetnya atau apanya ya? kalau Iya. Bisa di mikro ya. Iya bisa di mikro. Di sini dia nggak tahu. Malah di lemari, di freezer, di chiller, Di chiller ya. dingin nih. Di sini beda lah paham Asia ya. Iya. Cuman lebih gede nih. Minum. Benar juga cowok oke. Cappuccino. Oh iya gambarnya belum. Oh iya. Ini loh, cappuccino papa. Sana lah gue. Anu nih. Di semama di toilet. Anu nih sana. Ayo. Kita ini di rest area karena ada peraturan di Europe sopir bus harus dalam 4 jam harus beristirahat 30 menit. Kalau dilanggar bisa kena cuti 6 bulan dan bayar denda 2000 euro. Jadi harus berhenti dulu. Terus lanjut lagi, ini mau ke Prancis. Sudah masuk Prancis nih. 40 menit lagi sampai. Kopi, beli onigiri. Tuh supirnya tuh. Oh. Excuse me, finish your coffee outside. Ya. Because yesterday you put the coffee or Yeah, no, good. you put in the side the garbage. And Yeah. I put down all the coffee. Ya, Daniel. If you don't drink the coffee, don't put inside. Outside. Don't Ya, Daniel. Nggak boleh minum kopi di dalam. Motor lagi nggak bagus ya. Takut tumpah dia. Iya, takut tumpah. Nggak boleh minum di dalam, Pak. Masih ada 3 menit lagi. Oh, tiba-tiba sisa 3 menit. Aman, ini tinggal setengah saya. Oke, kita lanjut perjalanan. Belum. Oh, kurang 1. Oh, saya santai kalau gitu. Apa? Cepat tadi loh, pas ada hilang. Ya. Kita lanjut ke Avignon, Prancis.
Ish. Dan besok di Avignon ini sudah jam bagus. 20. Ada satu objek wisata yang jembatan 20. kepotong setengah. Lalu Sini. di tembok kotanya kita bisa masuk ke dalam. Kita akan lewatin gang-gang kecil, Bapak Ibu. Kita akan Avignon berjalan kaki dari pagi sampai sore, sampai malam juga. bermalam di Avignon. Kita baru ketemu bus kita yang baru itu pada saat kita check out dari Lourdes. Di Lourdes kita stay 2 malam ya, Besoknya Bapak Ibu. lanjut ke Lourdes. Satu-satunya kota setelah Roma yang stay 2 malam. Ini jam 21.15, jam Sini, Dre. Indo Berapa, Pak? 3.15 dini hari. Suhu di luar 6 derajat. Apa ini salmon bruschetta? Kita malam di kota Avignon di hotel Novotel. Bre, kamu mau mentah? Yang mana ini? Harusnya yang kecil, dari awal dulu. Ini table manner ini. Iya. Iya, ini table man. Makan salmon kan harus ya. Doa. Aku merasa lagi bulet banget. Hai guys. Itu Rosario biasanya itu dipakai bareng jadi 2 salebe. Oke. Enggak, daripada tasnya dicariin enggak ketemu. Iya, terus Pakai hilang. C. Pakai C. Kayak ningga-ningga imigran di sini loh. Kalungnya wakeh gitu, rapper-rapper. Iya loh. Masih orang hitam. Masih jejer-jejer. Wakeh kayak Hotman Paris gitu. Banyak gitu ya. Enak loh. Suka rasa gini. Cara asli. Ya kan? Chimichurri lo ya. Sedikit tapi terasa. 30 euro piro? 60.000. Di Indonesia untuk camas. Untuk bukaku 2 kali. Sekali ya. Langsung masuk, nggak usah di-setting. Nggak usah setting sih. Cuape aku. Nggak apa-apa. Dan videonya ya. Terpengaruh budaya Eropa ya. Beb, mana Beb? Katanya Cece lek table manner nggak boleh murad narik. Iya. Katanya Cece les anakku si cewek yang les. Les no condro pet power. Enggak ngapa-ngapain. Biar tahu. Oh iya, bapaknya wis wis jajan. Nah, iya iya. Ini gunanya apa-apa? Ini bisa. profesor guys. Profesor dari Taiwan. Enggak, mesti bapak ada bahasa Indonesia dulu. Oh, nih hao. Profesor dari Taiwan. Bahasa Inggris Mandarin. Bintang tamunya saya tuh, channel saya tuh bukan sembarang orang. Avignon. Iya, iya. Kawan kok, sikat kok. Candy. Enggak, itu Randy. Ini yang six pack puisi hilang memang. Enggak, ini pasti iya. Ya, tahu, panjang mana tahu. Ini masih ada. Nanti masih ada ini ada. Kok Randy enggak suka salmon.
Salin. Lagi. Ini mentah atau mateng yang? Mateng. Apa biarnya dia taruh kalau ada taruh aja dulu. Kita tinggal ambil aja sama. Pencet itu lucu sih loh. Red rice sih. Aku dapat red rice. Beras merah. Wis iki masuk itu sama. Lu sih dikasih Kira salmon ini mah aku sahabat. Emang berapliasi kita yang ini gue enggak menolak yang ini kita. Enak. Salmon red rice. Laser. Enak. Wah, Itu sok gue gimana? nasi gimana juga? Enak. Cuman biji. Foto ya? Ini gak oleh gitu 30 euro. Bisa 35 paling. Ini bukan nasi merah. Ini Kayak- muesli itu loh, muesli. Musli rice. Apa? Nah, muesli ya. Iso omongnya. Kalau makannya gini terus enak ya. Ini masakan lokal tapi fine dining set menu ya. Enak ya. Enak. Mama kalau ini nggak suka. Tunggu memang udah dong itu. Kamu nih. Nah, ini nggak mau. Masih nggak usah ya? Apa loh? Six pack kue silang ya. Ini buat Kondo. Dietnya sorok. Tapi lah salmon ini enggak apa-apa. Ini Iya, aja Rek. dimakan ini. Kulit itu. Musli ini legit makan. Itu karbo itu. Tapi ya karbo yang sehat ini. Ini. Oh kalau Kamu makan deh, Bang. oh dessertnya cuma buah. Enggak. Namun salted, butter, karamel powder. Lagi apa ya? Oh ya? Ya tadi kan Candy bilang tadi Candy. Ini dessertnya nih. Salted butter caramel fondant es krim with rum and raisin. Aku nggak Bukan. Ini bukan ini. Es krimnya bukan ini. Kamu. Lah ya, tadi nggak tahu. Ulang tahun katanya rugi nih. Balikin aja. Oh iya. bilang memang tahu. Oke ya, Pak balikin ya namanya ulang tahun rugi nih. Gelato Ini ya. aja dimakan. Ini loh. Enak. Mana? Aku. Waduh, nasi lah itu tos. Double porsi. Otomatis saya deh. Langsung ya. Langsung diisi. Nole patio. Bisa coba aja kamu kapan aja. Es krim loh. Oleh aku ya sudah ngesokno iya. Ngesokno iya gitu ya. Ada dua lagi nih mau. Ini kan pas 1, 2 cukup. Sing kuliah kuwi melen. Kuliah ya disepel, pokoknya 20 kilo. Ini nggak roti masalah. yang keras tuh. Gede-gede. Wah, tas ya gimana?